Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kita akan mempelajari materi psikologi sosial dengan pokok bahasan perilaku prososial dan agresi. Perilaku manusia atau individu merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam interaksi sosial tersebut terdapat relasi antar manusia yang merupakan suatu kontinum dari yang sangat negatif sampai ke sangat positif. Yang sangat negatif berupa perilaku manusia yang negatif seperti kejahatan, kekerasan, perundungan, dan tindakan negatif lainnya. Adapun yang sangat positif berupa perilaku manusia yang positif seperti memberikan pertolongan, bekerja sama membantu orang lain, memberikan donasi, dan tindakan lainnya yang positif. Keduanya bagaikan dua kutub yang berbeda. Pada kutub positif terdapat prososial yang mencerminkan perilaku manusia yang positif dan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sementara pada kutub negatif terdapat agresi yang mencerminkan perilaku manusia yang negatif dan cenderung melanggar dan menyimpang dari norma dan nilai yang ada di masyarakat, sehingga seringkali pula agresi disebut sebagai perilaku antisosial. Lalu, apakah prososial itu? Membahas prososial tidak lepas dari pembahasan tentang altruisme. Altruisme itu sendiri merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Misalnya ada kejadian kecelakaan lalu lintas, lalu ada orang yang memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, kemudian orang yang memberikan pertolongan tersebut menghilang tanpa diketahui identitasnya, maka dapat dikatakan bahwa tindakan orang yang memberikan pertolongan tersebut merupakan altruisme. Adapun perilaku prososial merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan motif si penolong. Dalam hal ini, perilaku prososial mencakup kategori yang lebih luas dari tindakan altruistik yang tanpa pamrih atau tidak mementingkan diri sendiri sampai pada tindakan menolong yang dimotivasi oleh pamrih atau kepentingan pribadi. Dalam kejadian kecelakaan tadi, apabila orang yang memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut lalu menghilang tanpa diketahui identitasnya, maka tindakan orang yang memberikan pertolongan tersebut merupakan perilaku prososial yang altruistik. Namun apabila orang yang memberikan pertolongan tersebut dilandasi oleh kepentingan pribadi, seperti keinginan untuk menjadi terkenal atau mengharapkan imbalan, maka tindakan orang yang memberikan pertolongan tersebut merupakan perilaku prososial yang bukan altruistik. Ada 3 faktor yang mendorong seseorang melakukan perilaku prososial. Faktor yang pertama adalah situasi. Lalu faktor yang kedua yaitu karakteristik penolong. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan. Ketiga masing-masing faktor akan dijelaskan pada slide berikutnya. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu faktor yang mendorong seseorang berperilaku prososial adalah situasi. Di antara faktor situasi tersebut yaitu pertama, kehadiran orang lain dapat menurunkan keinginan menolong karena adanya penyebaran tanggung jawab. Dalam hal ini ada yang disebut dengan bystander effect. Apa itu bystander effect? Bystander effect adalah pengaruh orang yang menyaksikan suatu kejadian darurat. Artinya bahwa semakin banyak orang yang menyaksikan kejadian darurat, maka semakin sedikit orang yang akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena terjadi penyebaran tanggung jawab,
di mana masing-masing pihak yang menyaksikan kejadian darurat merasa bahwa pihak lain bisa memberikan pertolongan. Jadi, pada suatu kejadian darurat, seseorang akan memberikan pertolongan atau tidak tergantung pada jumlah orang yang menyaksikan kejadian darurat tersebut. Faktor situasi yang kedua, yaitu efek ambiguitas menginterpretasikan suatu kejadian sehingga penolong tidak yakin bahwa situasi benar-benar darurat. Sebagai contoh, ada orang yang melihat seseorang yang sedang mengejar orang lain. Orang yang melihat kejadian tersebut tidak yakin bahwa situasinya darurat karena menginterpretasikan bahwa mereka sedang bermain kejar-kejaran. Padahal orang itu sedang mengejar pencopet. Jadi, ambiguitas dalam menginterpretasikan suatu kejadian dapat menentukan seseorang akan memberikan pertolongan atau tidak. Faktor situasi yang ketiga, yaitu khawatir akan penilaian buruk dari orang lain, sehingga melakukan apa yang diharapkan orang lain. Ada kecenderungan orang memberikan pertolongan karena khawatir dinilai buruk oleh masyarakat, apalagi jika orang tersebut mengemban suatu peran tertentu seperti dokter, satpam, mahasiswa, polisi, dosen, dan lain-lain. Tentu mereka diharapkan memberikan pertolongan pada kejadian darurat yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Faktor yang keempat yaitu lingkungan yang bising. Menurunkan perhatian orang pada lingkungannya dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Kebisingan dapat menurunkan perhatian seseorang pada situasi darurat, sehingga menentukan seseorang akan menolong atau tidak. Faktor kedua yang mendorong seseorang berperilaku prososial adalah karakteristik penolong. Di antaranya yaitu pertama, kepribadian penolong. Ciri kepribadian tertentu akan mendorong orang untuk memberikan pertolongan. Orang yang mempunyai kebutuhan untuk diterima secara sosial atau mendapatkan pujian akan mendorongnya untuk memberikan pertolongan, seperti memberikan sumbangan amal atau donasi. Ada juga orang yang memegang teguh moralitas sehingga pada situasi darurat apapun dengan mudah ia memberikan pertolongan. Seperti situasi saat ini di mana wabah COVID-19 sedang melanda negeri kita, banyak orang yang dengan sukarela menjadi sukarelawan dalam penanganan wabah COVID-19 tersebut. Lalu latar belakang kehidupan, nilai-nilai yang dianut, dan pengalaman masa lalu seperti penari tolong akan menentukan seseorang menolong atau tidak. Kedua, suasana hati. Orang yang hatinya sedang gembira akan lebih suka memberikan pertolongan daripada orang yang sedang sedih. Ketiga, personal distress, yaitu reaksi emosional karena melihat penderitaan orang lain, seperti kasihan, prihatin, cemas, dan lainnya terhadap penderitaan orang lain. Juga adanya perasaan simpati sehingga dapat merasakan penderitaan orang lain akan cenderung memberikan pertolongan. Keempat, mengurangi rasa bersalah. Ada kalanya seseorang memberikan pertolongan untuk mengurangi perasaan bersalah karena merasa telah merugikan orang lain. Kelima, tidak tahu bagaimana caranya menolong karena kurang pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pertolongan. Faktor ketiga yang mendorong seseorang berperilaku prososial adalah karakteristik orang yang ditolong. Di antaranya yaitu, pertama, orang yang dekat dengan kita. Ada kecenderungan orang akan memberikan pertolongan kepada orang yang dia kenal atau dekat dengannya. Kedua, orang yang kita sukai. Seseorang cenderung memberikan pertolongan kepada orang yang dia suka daripada orang yang tidak dia sukai. Dalam hal ini, daya tarik fisik seseorang menjadi pertimbangan seseorang untuk memberikan pertolongan.
Kecenderungannya, orang dengan daya tarik fisik yang menarik lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan. Ketiga, orang yang dengan jelas meminta tolong. Seseorang akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain karena orang tersebut memang meminta pertolongan secara jelas. Ada kalanya seseorang ragu memberikan pertolongan kepada orang lain karena khawatir orang tersebut malah tersinggung. Jadi, kalau orang yang membutuhkan pertolongan tersebut secara jelas meminta pertolongan, orang akan cenderung memberikan pertolongan. Keempat, orang yang dianggap pantas ditolong. Seseorang akan memberikan pertolongan kepada orang lain jika ia yakin bahwa timbulnya masalah di luar kendali orang tersebut. Kelima, respon orang yang ditolong. Apakah berterima kasih atau merasa tersinggung dan marah ketika ditolong? Seseorang akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain tergantung pada respon orang yang ditolong. Jika responnya marah atau tersinggung, tentu orang akan takut memberikan pertolongan. Bagaimana mensosialisasikan prososial? Ada 4 hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, mengajarkan nilai-nilai moral baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Kedua, menunjukkan model altruisme yang ada. Orang tua dapat menjadi model yang baik bagi anak. Anak-anak yang altruistik ternyata dibesarkan oleh orang tua yang altruistik pula. Guru di sekolah juga dapat memerankan diri sebagai model ideal bagi nilai-nilai prososial. Ketiga, mengatribusikan perilaku menolong dengan motif altruistik. Selalu menekankan bahwa orang yang memberikan pertolongan dilandasi tanpa pamrih. Keempat, memotivasi orang untuk menolong dengan memberikan reward, penghargaan, dan apresiasi. Dengan perkembangan teknologi digital pada masa ini, media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perilaku prososial. Hadir di masyarakat beragam platform digital yang menggalang aksi perilaku prososial seperti kitabisa.com, Koin untuk Prita, Change.org, dan lain-lain. Kelebihan teknologi digital sebagai media sosialisasi perilaku prososial yaitu pertama, pesan yang disampaikan halus, penuh semangat, eksplisit, dan mendidik. Kedua, mengubah perilaku melalui kesadaran dan sikap terhadap masalah. Ketiga, menggunakan teknik PR dan iklan layanan masyarakat untuk perilaku prososial. Keempat, gaya informal, menghibur, dan melibatkan partisipasi aktif dalam aksi perilaku prososial. Sekarang kita beralih kepada agresi yang merupakan perilaku negatif pada manusia. Agresi adalah tindakan seseorang yang diniatkan atau ditujukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Agresi merupakan tindakan apapun yang bertujuan menyakiti orang lain. Contoh agresi yaitu menampar, mengancam, menghina, menghancurkan barang milik orang lain, bullying, dan tingkah laku lainnya yang bertujuan untuk menyakiti. Terdapat 2 jenis agresi, yaitu pertama, hostile aggression atau kemarahan. Jenis agresi ini didorong oleh kemarahan dan dilakukan bertujuan untuk melampiaskan kemarahan itu sendiri. Misalnya, pembunuhan, pertikaian, perkelahian, bullying, tawuran, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu instrumental aggression. Jenis agresi ini digunakan untuk mendapatkan tujuan yang lain, seperti perang, terorisme, pembunuhan terorganisir, kekerasan dalam olahraga, dan lain-lain.
Terdapat 3 teori yang menjelaskan perilaku agresi, yaitu pertama, teori fenomena biologis. Teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai energi agresif yang jika tidak disalurkan semakin bertambah hingga akhirnya meledak atau menunggu stimulus yang tepat untuk menyalurkannya. Perilaku agresif juga dapat menjadi strategi untuk mendapatkan sumber pangan dan mempertahankan diri dari serangan. Perilaku agresif dapat pula disebabkan oleh peningkatan hormon testosteron dan adanya abnormalitas, baik abnormalitas pada jaringan otak manusia maupun kromosom. Kedua, teori respons dari frustrasi. Teori ini menjelaskan bahwa agresi merupakan bentuk respons alamiah dari frustrasi. Frustrasi itu sendiri terjadi ketika terhambatnya harapan atau tujuan seseorang menjadi kenyataan. Frustrasi menciptakan kemarahan dan emosi yang potensial menimbulkan agresi. Ketiga, teori belajar. Teori ini menjelaskan bahwa agresi merupakan hasil belajar. Artinya bahwa agresi dapat dipelajari dari pengamatan langsung melalui imitasi atau peniruan dan pengalaman langsung melalui penguatan atau reinforcement positif dan negatif. Contoh penguatan yang positif yaitu setiap kali seorang anak memukul temannya, dia diberikan hadiah permen, maka hadiah permen tersebut menjadi penguatan positif, sehingga seorang anak belajar bahwa perilaku memukul temannya merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dibenarkan. Adapun contoh penguatan yang negatif, yaitu ejekan dan bullying, dapat menjadi stimulus bagi korban untuk melakukan balas dendam. Ada 5 faktor yang mendorong seseorang berperilaku agresi, yaitu pertama, pengalaman yang tidak menyenangkan atau ketidaknyamanan seperti rasa sakit pada bagian tubuh dapat meningkatkan agresi. Gangguan lingkungan seperti bau yang menyengat, polusi udara, dan panas dapat berhubungan dengan perilaku agresi. Dan penyerangan atau provokasi langsung dapat mendorong seseorang berbuat agresif. Kedua, keterbangkitan atau keterangsangan atau arousal dapat meningkatkan agresi. Sumber keterbangkitan tersebut dapat berupa provokasi, permainan kompetitif, olahraga keras, jenis musik tertentu, dan lain-lain. Ketiga, kepribadian. Ada 2 tipe kepribadian, yaitu tipe A dan tipe B. Kepribadian tipe A bercirikan sangat kompetitif, selalu terburu-buru, mudah tersinggung, dan agresif. Tipe A cenderung lebih agresif daripada tipe B, dan tipe A cenderung lebih hostile aggression daripada tipe B. Keempat, pengaruh media. Pemaparan kekerasan di media merupakan penyebab potensial dari munculnya agresi manusia. Hal ini dapat memicu imitasi dan memberikan ide bagaimana melakukan kekerasan. Kelima, pengaruh kelompok. Apa yang memicu individu untuk melakukan agresi dapat memicu kelompok juga. Hal ini karena terjadinya penyebaran tanggung jawab di mana terdapat jarak sosial. Artinya bahwa semakin jauh maka semakin tinggi agresi karena terjadi anonimitas. Lalu dari segi jumlah, semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin sadis tindakan pembunuhan karena adanya deindividuasi. Deindividuasi yaitu hilangnya kesadaran diri karena seseorang menjadi satu dengan kelompok. Teknologi digital dapat berdampak pada peningkatan perilaku agresi. Mengapa? Karena individu belajar cara baru untuk melakukan agresi dari menonton program di televisi, film, media sosial, atau bermain video game. Hal ini tidak terlepas dari adanya copycat crimes, yaitu suatu kejahatan yang dilaporkan di media malah ditiru oleh orang yang menontonnya. Selain itu, apabila terlalu sering menonton adegan kekerasan, terjadi efek desensitasi,
yaitu setelah banyak menonton adegan kekerasan, individu menjadi bebal pada kesakitan dan penderitaan orang lain. Lalu, bagaimana mengurangi agresi? Pertama, pemberian hukuman. Hal ini akan efektif bila hukuman dilakukan segera, pasti, dan kuat. Kedua, menyediakan kesempatan mengekspresikan kemarahan dalam cara yang relatif tidak berbahaya atau katarsis. Katarsis menjadi sarana pelepasan ketegangan atau kemarahan. Misalnya, berolahraga, mengunjungi suatu tempat, memakan makanan ringan, dan lain-lain. Ketiga, pemaparan terhadap model non-agresif. Orang tua yang terprovokasi namun merespon dan mengekspresikan dirinya dengan tenang akan membuat anak-anak mampu menangani frustrasi yang dialaminya sehingga tidak bertindak agresif. Keempat, pelatihan keterampilan sosial dengan meningkatkan kemampuan individu berinteraksi dengan orang lain dengan cara memberikan respons positif dan menghindari respons negatif. Kelima, respons yang tidak tepat, yaitu meredakan kemarahan dengan respons permintaan maaf, tersenyum, atau menceritakan lelucon. Berikut 2 sumber pustaka yang menjadi rujukan materi kali ini. Silakan dipelajari lebih mendalam. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.